Ya, selamat pagi Ibu Mayo. Selamat pagi, Bu Joan. Bagaimana kabar pagi ini? Puji Tuhan, sehat dan baik-baik nih. Sekalipun semalam masih ada pusing-pusing karena di kapal. Oh, dalam perjalanan ya, Iya, Ibu terlalu Mayo, perjalanan. ditemani angin selatan. Aduh, ya Ibu Mayo, sebentar kan Ibu Mayo akan melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Alja. Jadi sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, baik itu terkait rubrik penilaian maupun hal-hal lain. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk Ibu Mayo. Yang pasti kehadiran saya untuk memberi dukungan terhadap Ibu Mayo, terlebih pengembangan kompetensi coaching yang akan Ibu Mayo lakukan bersama Ibu Alja. Nah, izinkan saya mengamati apakah Ibu Mayo sudah siap melakukan proses coaching ini. Ini kan kita ada dalam pra observasi. Nah, Ibu Mayo terkait dengan rubrik penilaian, nantinya di situ yang akan menjadi penilaian apakah proses coaching yang dilakukan Ibu Mayo itu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Kita tahu bersama Tirta ada tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan pada akhirnya tanggung jawab. Nah, itu terkait dengan proses coaching yang akan Ibu Mayo lakukan. Ya. Kemudian guru penilaian itu pun apakah proses coaching itu sudah berdasarkan prinsip coaching. Ya, yang kita ketahui bersama ada beberapa prinsip coaching ya Ibu Mayo. Ada kemitraan, apakah ya Ibu Mayo dapat membangun kemitraan itu dengan proses kreatif dan pada akhirnya Ibu Mayo sebagai coach apakah dapat memaksimalkan potensi dari coaching. Jadi orang yang kita coaching. Nah, kemudian apakah dengan coaching tersebut sudah berdasarkan kompetensi inti. Nah, di situ ada beberapa lagi. Kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, bahkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Ibu Mayo, beberapa kompetensi. Nah, dari beberapa kompetensi itu kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Mayo kembangkan dengan proses coaching bersama dengan Ibu Alja? Iya, yang ingin saya kembangkan dari tiga kompetensi itu ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau menurut saya akan fokus lebih kepada mendengarkan dengan aktif, karena saya berharap semoga dengan mendengarkan aktif saya dapat hadir penuh dalam kegiatan tersebut, dalam kegiatan coaching, dan juga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Alcia sebagai coaching. Oke, ya jadi dari beberapa kompetensi inti yang ada yang ingin dikembangkan, ingin lebih spesifiknya itu bagian mendengarkan dengan aktif. Iya, benar Bu. Dengan kehadiran penuh. Oke. Nah, kira-kira seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Mayo inginkan dari proses coaching antara Ibu Mayo dengan Ibu Alja nantinya? Iya, jadi dari proses coaching ini saya berharap agar coach saya dapat mengidentifikasi masalah,
dan juga dapat menemukan solusi dan juga langkah-langkah dari permasalahan yang ia sampaikan. Ya, itu kira-kira yang ingin saya capai dari kompetensi, jadi dari percakapan yang nanti akan kami lakukan. Oke, luar biasa. Semoga dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama Iya. ya. Jadi saat ini Ibu Mayo dipersilahkan untuk melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Alja. Nanti kita bertemu kembali untuk ada dalam pasca Oke, observasi. Oke Ibu Mayo, semangat, semangat terima coaching. kasih Ya, Puan. selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Alce. Selamat pagi Bu Mayo. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa baik, sekalipun mungkin agak kelelahan karena ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam waktu kurang lebih 3 hari yang lalu, dan menyebabkan agak sedikit kurang sehat juga. Ya, saya mendengar Ibu ingin menyampaikan sesuatu, ingin melakukan percakapan untuk beberapa menit. Mudah-mudahan Ibu dalam keadaan baik dan bisa melakukan percakapan ya dengan sebaik-baiknya. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Ibu sampaikan? Ya, ada sesuatu yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran yang sedang saya lakukan saat ini, yaitu kolaborasi dengan murid yang agak sedikit terhambat karena kurangnya minat belajar dari murid-murid yang ada di kelas, Bu. Jadi menurut Ibu bahwa ada faktor penghambat sehingga kegiatan pembelajaran tidak terlalu efektif ya, yang saya tangkap ya kalau tidak salah, dan anak-anak tadi Ibu sampaikan tidak, kalau boleh saya tahu tadi agak kurang tertarik ya? Iya. Ya, kurang minat ya, kurang minat. Mungkin Ibu bisa gambarkan seperti apa itu? Keaktifkan mereka di kelas itu sangat kurang, Bu. Seperti itu. Dan mereka juga sepertinya lebih sering berkelakar sementara dalam proses pembelajaran yang ada. Oke, nah untuk 15 sampai 20 menit selanjutnya ketika kita akan melakukan percakapan nih, apa yang Ibu Alce harapkan dari percakapan kita? Saya sangat berharap melalui percakapan kita hari ini, saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik bagaimana caranya agar saya sebagai guru mampu untuk menumbuhkan minat belajar murid sehingga untuk kedepannya proses pembelajaran dalam kelas itu lebih efektif lagi, lebih dari hari-hari yang sekarang sedang saya alami, Bu. Iya, terima kasih. Saya senang sekali mendengarnya. Saya tertarik dengan Ibu berniat untuk menumbuhkan minat belajar ya, minat belajar. Oleh karena Ibu melihat bahwa minat belajar siswa ini kurang di kelas, menyebabkan mereka juga kurang aktif di kelas. Nah, saya ingin lebih tahu, maksudnya lebih ingin lebih menggali nih, menurut Ibu seperti apa kelas yang ideal, yang mana muridnya itu punya minat untuk belajar? Kira-kira adakah gambaran kelas yang diminati oleh siswa? Ya, kalau menurut saya sebuah gambaran saya mengenai kelas yang ideal itu adalah ketika dalam proses pembelajaran itu ada kolaborasi antara murid dengan guru. Dan lebih banyak juga di situ membahas mengenai materi pembelajaran, apakah itu materi yang kurang dipahami ataupun yang memang sudah dipahami. Dan juga
saya sangat mengharapkan sebuah kelas yang murid-muridnya tidak berfokus pada hal-hal lain selain daripada belajar. Sehingga saya sangat berharap agar di dalam kelas itu murid-murid tidak berkelakar sementara dalam proses berlangsung. Oke, kalau bisa Ibu gambarkan nih, Ibu kalau misalnya dari angka 1 sampai dengan angka 10 untuk penerapan atau untuk kegiatan pembelajaran di kelas, terlebih khusus dalam hal minat siswa ini, sudah di angka berapa kira-kira Ibu, posisi Ibu saat ini? Dari pengamatan saya, sepertinya saya masih berada pada angka 5, Bu. Oke, angka 5 sudah cukup bagus ya. Kemudian di akhir sesi kita yang Ibu harapkan akan meningkat ke angka berapa ya Bu, yang Ibu harapkan? Saya optimis ke angka 8 atau bahkan lebih sebenarnya. Oke, jadi Ibu optimis untuk meningkatkan ke angka 8 ya. Berharap anak-anak ini bisa termotivasi dan juga memiliki minat belajar yang baik di kelas. Minat belajar atau kegiatan belajar yang menyenangkan. Sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Nah, Ibu tadi sudah memberikan gambaran nih bahwa kegiatan pembelajaran yang menyenangkan atau diminati itu adalah ada kolaborasi ya antara guru dan murid, kemudian kegiatan pembelajarannya itu mungkin bervariasi ya kalau tidak salah tadi saya dengar. Betul Ibu? Ya. Iya, jadi sejauh ini apa kira-kira yang dapat Ibu Alce lakukan seperti itu untuk menciptakan kegiatan pembelajaran di kelas yang menyenangkan atau yang diminati oleh siswa? Adakah kira-kira hal yang akan Ibu Alce lakukan? Pada perencanaan saya sedang memikirkan bahwa sepertinya menyiapkan beberapa ice breaking itu yang pertama untuk supaya bisa membuat mereka lebih fokus lagi dan juga di dalam pembelajaran itu tidak kaku supaya ada sedikit refreshing di dalam kelas. Ya, itu sih yang saya sedang siapkan sekarang ini. Iya, jadi ada ice breaking ya dalam proses pembelajaran. Mungkin ada lagi apa yang menurut Ibu Alce ini dapat menumbuhkan minat dari siswa untuk belajar selain dari ice breaking? Ibu, menurut saya juga selain ice breaking, saya harus menyiapkan materi pembelajaran lebih spesifik lagi, bisa menggunakan video mungkin, memanfaatkan media laptop juga proyektor yang ada, karena artinya murid-murid pada zaman sekarang ini lebih suka metode pembelajaran yang menyenangkan. Karena kalau metode pembelajaran hanya melalui buku, kadangkala mereka banyak bermain-main. Sepertinya dalam pembelajaran yang menggunakan video ini bisa menarik perhatian mereka. Bisa merangsang pemikiran mereka karena adanya gambar, video yang berlangsung serta juga ada audio di situ yang bisa mereka dengarkan. Oke, Ibu akan merencanakan untuk membuat video pembelajaran yang menarik untuk dapat ditonton, untuk dapat dilihat oleh anak-anak siswa. Nah, saya ingin lebih jauh nih bertanya Bu, kira-kira apakah Ibu memerlukan bantuan atau siapa yang kira-kira dapat membantu Ibu untuk agar supaya rencana pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik? Ya, kalau bantuan yang saya butuhkan tentunya adalah dukungan dari kepala sekolah. Oleh karena
media pembelajaran yang ada ini saya sangat butuh dari proyektor sekolah, dan juga mungkin saya butuh laptop. Kalau laptop memang sudah ada. Selain itu saya juga mungkin mempersiapkan diri, itu yang penting. Saya harus belajar dan mencari lebih banyak lagi video referensi atau ya untuk materi pembelajaran yang akan saya siapkan. Oke, jadi Ibu akan menyampaikan mungkin kepada kepala sekolah ya terkait kegiatan ini, karena akan menggunakan proyektor dan juga peralatan-peralatan yang lain. Oke. Mungkin ada lagi yang bisa Ibu lakukan? Ice breaking, menyiapkan media pembelajaran. Mungkin ada Bisa lagi? juga mungkin untuk menyesuaikan dengan materi pembelajaran, mungkin ke depannya mungkin ada yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau apa, itu artinya saya akan membawa murid-murid untuk belajar di luar ruangan. Mungkin itu bisa menumbuhkan minat belajar mereka. Oke. Jadi agar supaya tidak bosan ya, atau seperti itu ya Bu, cuma di dalam kelas. Jadi menumbuhkan minat dan juga motivasi, kemudian ketertarikan dengan pergi keluar ya, ide yang sangat baik sekali. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan menerapkan kegiatan ini? Ya, dalam perencanaan saya mungkin minggu depan, dalam beberapa hari ke depan ini saya akan mencoba untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga sekalipun itu bertahap, saya akan mencoba untuk di dalam kelas. Oke, jadi minggu depan ya Bu. Nah, langkah awal atau dari tadi kan saya dengar ya Ibu akan melakukan ice breaking, kemudian akan menyiapkan media pembelajaran yang menarik seperti video pembelajaran, juga menggunakan perangkat-perangkat pendukung seperti proyektor, laptop, kemudian juga membawa murid nih keluar untuk observasi mungkin di luar atau untuk melihat-lihat lingkungan. Nah, dari beberapa hal ini, mana yang kira-kira Ibu Aceh mau lakukan terlebih dahulu yang efektif untuk dilakukan terlebih dahulu? Ya, kalau yang akan saya lakukan yang pertama adalah tentunya mempersiapkan diri, Bu. Selanjutnya saya menyiapkan ice breaking apa saja disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan saya berikan pada minggu depan. Itu. Oke. Luar biasa. Jadi Ibu akan mempersiapkan ice breaking ya untuk minggu depan, sambil Ibu mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai. Iya. Oke. Luar biasa ya Ibu Alce. Sejauh ini apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita? Dari percakapan ini saya akhirnya bisa membuka pemikiran saya, mendapatkan solusi yang terbaik dan langkah-langkah apa saja yang perlu saya siapkan untuk dapat mencapai ketercapaian pembelajaran sesuai dengan keinginan saya, yaitu terbentuknya kolaborasi antara guru dengan murid dengan baik, dan adanya tumbuhnya minat belajar murid terhadap saya ketika saya melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Iya, luar biasa. Saya ingin kembali nanti minggu depan mendengarkan cerita dari Ibu. Sepertinya seru ini. Mudah-mudahan ya Bu, apa yang sudah Siap, Bu. kita perbincangkan hari ini akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, demikian tidak terasa proses coaching kita sudah selesai. Terima kasih atas waktunya, Ibu Alce. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih juga Ibu Mayo atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan, sehingga saya bisa menyalurkan apa yang menjadi kendala dalam pemikiran saya dan dari dalam hati saya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, halo Ibu Mayo. Halo Ibu Joan. Luar biasa. Selamat sudah melaksanakan coaching
dengan Ibu Alce. Bagaimana Ibu Mayo perasaannya ketika sudah selesai melakukan proses coaching? Senang sekali ya, dan juga lega oleh karena percakapan ini mendapatkan hasil yang baik, baik itu kepada saya dan juga terlebih kepada Ibu Alci sebagai coach. Jadi perasaannya sangat senang sekali dan sangat bersemangat. Iya, luar biasa. Memang saya juga tadi sembari mengamati juga sambil menikmati begitu alur percakapannya yang Ibu Mayo lakukan bersama dengan Ibu Alce, luar biasa. Nah, Ibu Mayo, jika kita melihat indikator yang kita diskusikan pra observasi tadi, apa yang sudah Ibu Mayo lakukan kalau melihat indikator yang sudah disampaikan tadi sebelumnya? Iya, dari percakapan yang sudah dilakukan, tentu saya sudah melakukan alur percakapan sesuai dengan alur Tirta ya, yang mana saya menentukan tujuan, mencari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, dan juga bersama dengan coach menentukan rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab yang paling terakhir. Saya rasa saya boleh melakukan alur-alur ini, langkah-langkah ini dalam percakapan. Dan juga menggali kompetensi ya coach untuk kemudian coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan, mengidentifikasi masalahnya dan menemukan langkah-langkah untuk mencari solusi bagi permasalahannya. Ya, kira-kira seperti itu. Iya, iya Ibu Mayo, memang kalau disaksikan tadi disimak, memang benar ya, bisa dibilang ini sudah tercapai indikator-indikator yang perlu dikembangkan tadi. Nah, ya Ibu Mayo, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya. Jadi selama proses coaching tadi, menurut saya memang proses coaching sudah berjalan dengan sangat baik, sesuai dengan alur Tirta ya. Ibu Mayo dapat mengkondisikan suasana coaching dengan begitu baik. Alur Tirta juga jelas, itu ada tahapan-tahapannya dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan pada akhirnya tanggung jawab. Nah, selain itu juga dalam pengamatan saya, Ibu Mayo sudah menerapkan prinsip coaching, entah itu kemitraan khususnya ya. Di situ di mana saya melihat coachee Ibu Alce merasa nyaman dengan proses coaching yang terjadi. Nah, untuk kompetensi, kira-kira dari proses coaching itu kompetensi apa yang menurut Ibu Mayo yang sudah dikembangkan begitu? Kompetensi yang sudah dikembangkan seperti tadi yang disampaikan, saya boleh mendengarkan dengan aktif ya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Alce. Kemudian saya juga boleh menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan penting sehubungan dengan permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Alce. Dan sudah melakukan juga tadi percakapan alur Tirta. Iya. Jadi memang sesuai dengan apa yang saya amati. Memang selain sudah berjalan dengan baik, proses alur Tirtanya jelas, tahapannya sangat jelas, menerapkan prinsip coaching, bahkan kompetensi inti itu sudah tercapai. Nah, kita berharap bersama setiap kompetensi yang sudah kita lakukan, praktekkan dalam coaching itu nantinya akan kita terus kembangkan ketika kita ada dalam proses coaching ke depannya. Ya, barangkali seperti itu ya Ibu Mayo. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Mungkin ke depannya saya ingin lebih mengembangkan itu percakapan yang lebih dalam, artinya lebih banyak lagi menggali ya kompetensi-kompetensi dalam diri coach melalui
percakapan alur tirta. Jadi tahapan-tahapannya boleh lebih diperdalam lagi seperti itu. Oke, baik. Semoga apa yang sudah Ibu Mayo praktekkan kali ini khususnya dalam proses coaching ada beberapa hal yang ingin dikembangkan itu pun boleh diimplementasikan ya Ibu Mayo dalam proses Iya. coaching selanjutnya. Oke, Ibu Mayo, demikian. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk diobservasi pada saat Terima ini. kasih juga Ibu Joan sudah mengobservasi. Iya, Ibu Mayo, selamat pagi. Pagi. Oke, selamat pagi Ibu Alce. Selamat pagi, Bu Mayo. Apa kabar? Puji Tuhan hari ini sehat dan luar biasa. Puji Tuhan ya. Nah, baik Ibu Alce. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya kepada Ibu Joan. Nah, Iya, ya sebelum itu tentu ada percakapan nih antara saya sebagai sebagai observer ya. Saya ingin mendiskusikan dan juga menanyakan beberapa pertanyaan sehubungan dengan proses coaching Ibu Alci hari ini bersama dengan Ibu Joan. Nah, baik, Bu. pertama saya ingin mendiskusikan untuk rubrik penilaian pada percakapan coaching hari ini. Nah, ketika Ibu Alci akan melakukan coaching dengan Ibu Joan, saya akan berperan sebagai selain penilai ya, saya juga mendukung Ibu Alci sepenuhnya dalam proses ini. Dan hal-hal yang akan saya nilai atau lihat sesuai dengan rubrik penilaian, apakah percakapan ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Ibu akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sesuai dengan kompetensi yang digali atau belum, dan kemudian bagaimana coach nantinya merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa juga untuk menerapkan prinsip coaching seperti yang kita ketahui kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya harap dalam kegiatan coaching nanti Ibu Alci bisa memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, saya ingin Baik. menanyakan beberapa pertanyaan nih sebelum melakukan coaching ya. Nah, dari proses coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu Alci kembangkan ya, yang ingin dikembangkan dalam proses coaching? Ya, yang ingin saya kembangkan nanti di proses coaching ini mungkin sebuah percakapan yang bisa sejalan dengan alur tirta, Bu. Oke. Percakapan yang sesuai dengan alur tirta ya. Nah, dari alur tirta tersebut ya, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Yang ingin saya observasi mungkin mendengarkan secara aktif Oke. dan juga saya agar supaya saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach saya menyampaikan tugas akan menjadi kendala dari dirinya. Oke, jadi Ibu akan melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta, kemudian akan mendengarkan secara aktif ya Bu, supaya dapat Iya. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Indikator pencapaian yang Ibu inginkan selama proses coaching nanti? Indikator pencapaian. Iya. Atau apa yang Boleh Ibu stop record?
apa yang Ibu harapkan dapat terjadi melalui proses coaching nanti? Iya, tentunya yang saya harapkan adalah proses coaching yang saya lakukan ini dapat berjalan dengan baik, Bu, sesuai dengan kebutuhan yang dibuat oleh coach saya. Oke. Sehingga saya bisa mengarahkan pembicaraan yang benar-benar dapat membuat coach mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dalam pemecahan masalah atau pencarian solusi dari masalah yang sedang ia hadapi. Oke, Ibu, demikian dulu percakapan kita. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach Ibu. Semoga menyenangkan. Selamat Ya, pagi. baik, Bu. Terima kasih. Oke, selamat pagi Ibu Joan. Selamat pagi, Bu Alca. Ya, sepertinya hari ini senyum-senyum. Bagaimana kabar Ibu Joan hari ini? Kabar hari ini luar biasa, Bu Alca. Pasti semangat, ya walaupun. Iya, baik. Walaupun ya Bu Jo. Kira-kira kalau bisa saya tahu, walaupun ini mungkin ada spesifiknya. Ada apa Ibu Joan? Iya, Bu Alca. Jadi memang masih dalam kondisi di sekolah. Saya Ya, ini kan ya kita tahu bersama masih ada dalam proses pemulihan khususnya yang ada di daerah Tagulandang ya Bu, pasca bencana alam erupsi Gunung Ruang. Jadi memang karena sekolah kami terdampak, jadi itu pun berdampak bagi seluruh warga sekolah, termasuk para peserta didik. Jadi memang dalam memasuki tahun pelajaran baru ini memang semangatnya luar biasa, walaupun ada sedikit apa ya bisa dibilang suasana yang memprihatinkan begitu ya Bu, melihat keadaan sekolah, kondisi ruang kelas yang memang sangat tidak memadai untuk melakukan proses atau kegiatan belajar mengajar. Jadi itu pun muncul dari eh, ketika melihat respon para peserta didik baru, melihat kondisi sekolah, sepertinya jadi kurang semangat begitu Bu. Dan ini efeknya juga kepada para pendidik ketika dalam proses pembelajaran. Ya, kami 2 minggu sudah berlalu kegiatan MPLS. Kami sudah mulai melakukan kegiatan pembelajaran, namun di dalamnya tidak seperti biasanya begitu, Bu Alce. Gimana ya? Ingin ingin menyampaikan perasaan saat ini. Semangat untuk belajar ada, tetapi karena ya kondisi memang terlihat mungkin anak-anak jadi kurang semangat, bisa dibilang seperti itu mungkin oke. Bu Alce. Ya. Oke, Bu Joan. Dari percakapan yang akan kita lakukan ini, mungkin sekitar 15 atau 20 menit ke depan, Bu, kira-kira apakah ada harapan apa saja yang Ibu harapkan proses pembicaraan kita ini nantinya? Iya, seperti yang sudah tadi saya sampaikan Bu Alce, saya berharap ketika baik kami sebagai pendidik, juga Mhm. peserta didik dapat benar-benar menikmati proses pembelajaran walaupun memang ada dalam suasana yang memprihatinkan tadi. Karena bisa dibilang ini hari ini saja karena baru turun hujan ya Bu, memang sudah kesepakatan kami ada kebijakan Iya, iya. dari pemerintah kabupaten juga untuk dirumahkan. Jadi tadi baru selang Iya. 1-2 jam mata pelajaran, jam pelajaran langsung dirumahkan, anak-anak dipulangkan seperti itu. Nah, itu kan berdampak pastinya untuk mereka besok-besoknya Iya. ketika hujan pun ya sudah berpikir 2 kali begitu untuk ke sekolah. Jadi yang saya harapkan ya kami seluruh warga sekolah tetap dapat menikmati setiap proses pembelajaran khususnya yang ada di lingkungan sekolah walaupun keadaan yang
memprihatinkan tadi, Bu Alja. Baik, ya saya memahami apa yang sedang terjadi di lingkungan sekolahnya Ibu Joan serta bagaimana perasaan dari Ibu Joan bahkan guru-guru serta seluruh warga sekolah mengenai dampak dari bencana yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Nah, begini Bu, kira-kira nih masalah apa yang mengganggu dalam proses pemetaan untuk aktif pembelajaran ini? Apakah ada suatu kendala yang benar-benar terlihat nyata atau dapat dirasakan dari Ibu Joan? Ya, kendalanya kami hadapi ketika di dalam kelas ya, Bu Alja. Memang selain karena kondisi ruang kelas yang tidak memadai, sikap para peserta didik pun agaknya bagaimana ya ingin disampaikan yang selain mereka kurang semangat, ada beberapa peserta didik yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk pada akhirnya ya tidak aktif dalam pembelajaran, entah mereka izin keluar atau bermain-main, seperti itu Bu, kendala yang dihadapi. Gini, dari kira-kira nih dari angka 1 sampai 10, kondisi yang sedang dihadapi oleh Ibu Joan ini, kondisi kesulitan ini kira-kira atau sikap dari peserta didik yang kurang aktif ini ada di skala berapa? Iya, kondisi yang saya alami memang karena baru ini ya Bu, kami terdampak. Kalau sebelumnya memang kalau saya pikir boleh di angka 8 begitu. Ini sepertinya turun drastis begitu Bu kalau diskalakan. Mungkin 3 atau 4 kami ada di kondisi seperti itu. Memang sangat berpengaruh sekali ketika sudah semangat dari rumah, lanjut ketika menghadapi anak-anak yang demikian karena kondisi yang ada. Jadi semangat itu yang kurang bisa dibilang Bu. Ya, ada di skala 3 ya tadi. Luar biasa berarti proses dalam penyesuaian kembali situasi dan kondisi yang sedang dialami sekarang itu berarti butuh perjuangan ya Bu. Nah, kira-kira nih, apakah Ibu Joan punya solusi agar supaya dari skala 1 sampai 8 ini bisa naik 1 sampai 10, dari 3 itu kemungkinan kondisinya bisa kembali lagi ke angka 8, apakah ada solusi Ibu Joan? Memang kalau berbicara tentang bencana ya Bu Alja, kami tidak dari pihak sekolah mungkin tidak bisa secara cepat untuk pulih dalam hal ini. Jadi barangkali dari saya dulu, dari pribadi saya ingin menyemangati diri begitu Bu Alja. Dan pada akhirnya ketika saya sampai di sekolah, saya bertemu dengan guru-guru yang memang ada beberapa respon guru yang terkesan pesimis begitu dengan keadaan yang ada. Jadi di situ ada beberapa hal yang mungkin saya lakukan, mungkin dalam hal kami berbincang-bincang, ada semangat begitu di dalamnya, saling support. Dan nantinya ketika saya masuk ke ruang kelas, saya ingin menampilkan kepada anak-anak kalau saya ini semangat. Dengan bencana yang kita alami itu patut disyukuri begitu. Tuhan izinkan terjadi, Tuhan izinkan kita alami bersama ya, karena pastinya kita akan melewati semuanya itu. Dan mungkin menanggapi dengan anak-anak yang kurang aktif, pastinya saya akan mencoba tetap melakukan pembelajaran yang menyenangkan begitu, Bu Alja. Barangkali seperti itu. Ya, luar biasa rencana dan apa yang Ibu Joan akan lakukan, yang sudah diharapkan oleh Ibu Joan ini sangat luar biasa. Jadi menurut Ibu Joan bahwa
Yang pertama adalah dari dalam diri dulu, menumbuhkan rasa semangat dan saling support antara sesama guru ya dalam hal tingkatan belajar ini. Nah, kondisi ideal seperti apa yang diharapkan oleh Bu Joan nantinya yang akan terjadi setelah bisa menerapkan solusi yang Ibu Joan pikirkan ini? Iya, kondisi yang saya harapkan nantinya ya proses pembelajaran sekalipun kondisi ruang kelas atau bangunan sekolah yang memang masih tidak memungkinkan, kami para warga sekolah tetap bersemangat, tetap ada dalam pembelajaran yang memang menyenangkan, dan pastinya kami menikmati proses pembelajaran itu. Seperti itu mungkin, Bu Aca. Oke, baik. Saya memahami apa yang sudah Bu Joan coba yang ini, dan kira-kira rencana apa yang Ibu Joan siapkan untuk dapat tercapainya kondisi ideal yang Ibu Joan harapkan. Setelah ini kira-kira hal pertama atau langkah awal apa yang akan dilakukan oleh Ibu Joan? Iya, barangkali yang itu tadi Bu Aca, saya akan mencoba ketika saya ke sekolah, saya ingin menampilkan bahwa saya ini adalah orang yang bersyukur begitu. Jadi kan kadang ketika bertemu dengan entah teman guru atau siswa-siswa, misalnya, aduh ibu eh, tidak nyaman begitu untuk belajar, ya saya yang menyemangati begitu. Jadi dari diri saya ingin menyampaikan kepada mereka, kita jalani prosesnya karena kita tidak bisa menentukan sampai kapan kondisi seperti ini, tapi menguatkan mereka untuk tetap menikmati kondisi yang ada. Begitu mungkin Bu Aca. Oke, baik. Tujuan berencana untuk bisa menumbuhkan rasa semangat kepada khususnya ini kepada murid-murid ya, agar supaya dalam mereka menjalani hari-hari mereka di khususnya mereka dapat tetap menikmati kuri itu. Ya, baik Ibu Joan, yang saya ingin pastikan nih di dengan kita, kira-kira perasaan Ibu Joan bagaimana sekarang setelah bisa menyampaikan apa yang menjadi kendala dari Ibu Joan ini? Ya, memang awalnya saya sempat ragu ya Bu Aca, waktu Ibu Alce tanya yang di awal tadi ya, perasaannya apa yang ingin disampaikan, ragu juga ini bagaimana ya menyampaikannya, agak bingung begitu. Tetapi ya sangat bersyukur, terima kasih banyak Ibu Alce sudah dalam hal ini mengarahkan saya, dan pada akhirnya saya terpikir untuk mempraktekkan ya solusi-solusi yang saya pikir, oh iya ya, dari dalam diri juga begitu. Tetapi kalau Ibu Alce tidak menggali, mengarahkan seperti itu, barangkali saya tidak terpikirkan. Mungkin saya hanya secara ya responsif begitu ketika ada di kondisi. Tetapi sangat bersyukur ketika Ibu Alce boleh mengarahkan. Jadi saya perasaannya ya senang dan pastinya semangat untuk ke depannya begitu Bu Aca. Oke, baik. Ini artinya bahwa proses coaching yang ini bisa berbaik dan akhirnya Ibu Joan bisa menemukan solusi untuk dapat mengembalikan kondisi murid, guru-guru juga dalam hal mempersiapkan belajar ke depannya. Nah, Bu Johan, kita sudah ada di akhir pembicaraan kita. Saya berharap agar apa yang direncanakan oleh Ibu Johan ke depan itu dapat berjalan dengan baik. Saya sangat tidak sabar untuk bisa mendengarkan kembali cerita Ibu Johan di waktu-waktu yang akan datang lagi. Terima kasih atas waktunya Ibu Johan. Ya, terima kasih juga Bu Aca. Ya. Ya, selamat pagi kembali Ibu Alce. Pagi Ibu Mayo.
Iya, wah luar biasa ya, saya tadi, menyimak percakapan Ibu dengan Ibu Joan. Kalau saya ingin tahu perasaan Ibu ketika melakukan percakapan ini seperti apa ya, Bu? Iya, baik. Perasaan saya ketika melakukan percakapan ini, pada awalnya saya sedikit, meragu pada diri sendiri, apakah saya mampu untuk, mengarahkan Ibu Joan selaku seorang coaching untuk bisa, menyelesaikan atau menemukan solusi terhadap masalah yang sedang ia hadapi. Dan, pada akhirnya setelah selesai melaksanakan coaching, saya merasa senang karena, ketika pada akhir coaching tadi saya sempat menanyakan kepada Ibu Joan mengenai perasaan apa yang sedang ia rasakan melaksanakan coaching dengan saya dan, beliau mengatakan bahwa, coaching yang sudah berlangsung antara kami ini akhirnya bisa mengarahkan beliau untuk bisa mendapatkan solusi terhadap masalah yang dia lakukan dan akhirnya saya merasa bahwa, apa yang sudah saya lakukan di pagi hari ini dalam dengan Ibu Joan itu berlangsung dengan baik dan saya senang Ibu Mayu. Luar biasa ya. Iya, saya juga menikmati percakapan antara Ibu Alci dengan Ibu Joan. Nah, di akhir sesi ini saya ingin menanyakan nih beberapa pertanyaan kepada Ibu Alce. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan nih saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Jadi dari percakapan tadi, apa yang sudah Ibu lakukan sehubungan dengan Iya baik. indikator capaian yang diharapkan pada uh, kegiatan praobservasi? Iya, baik Ibu Mayo, yang saya lakukan dalam ketercapaian saat coaching tadi itu saya merasa bahwa saya sudah berhasil menjadi seorang pendengar yang aktif. Sehingga melalui, apa yang disampaikan oleh Ibu Joan itu karena saya mendengar dengan baik maka akhirnya saya bisa, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mampu mengarahkan Ibu Joan untuk mendapatkan solusi terhadap masalah yang ia lakukan. Jadi dalam hal ini percakapan, atau coaching dengan Lur Tirta sudah berhasil saya terapkan dalam proses coaching tadi. Iya, luar biasa. Saya juga menyimak ya dan melihat bagaimana Ibu Alce melakukan percakapan dengan Ibu Joan sesuai dengan langkah-langkah percakapan alur Tirta seperti menetapkan tujuan, mengidentifikasi juga tadi sudah dilakukan, kemudian juga merencanakan rencana yang akan dilakukan serta tanggung jawab dari coach ya atau Ibu Joan. Dan saya juga sudah melihat bagaimana Ibu Alce tadi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali kompetensi dari Ibu Joan sehingga Ibu Joan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu Alce sampaikan. Ya, luar biasa sekali. Saya sangat senang sekali mengikuti alur percakapan yang sudah dilakukan oleh Ibu Alci dan juga Ibu Joan. Nah, kira-kira sejauh ini apa lagi yang ingin Ibu Alci sampaikan? Ya, saya berterima kasih juga kepada Bu Maya selaku observer karena sudah mengarahkan saya juga untuk bisa melakukan proses coaching dengan baik, harus menerapkan alur Tirta mengingatkan saya untuk dapat tetap ada di alur Tirta ini dalam proses percakapan dengan Ibu Joan. Nah, yang mungkin dari diri saya sendiri adalah kemampuan saya untuk menggali lebih dalam lagi mungkin bagaimana saya bisa memotivasi secara pada coaching yang sedang saya coaching nanti, mungkin kemampuan saya untuk mengarahkan agar supaya lebih coaching ini lebih leluasa atau lebih bebas lagi untuk mengekspresikan diri, menyampaikan apa yang menjadi masalahnya sehingga
bisa mengembangkan pemikiran dari coach ini untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang ia hadapi. Oke, luar biasa ya. Semoga pada sesi-sesi coaching selanjutnya akan lebih baik lagi, akan lebih semangat lagi, sehingga kita bisa saling bertukar pengalaman. Luar biasa Ibu Alca, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Terima kasih juga Ibu Mayo, terima kasih. Selamat pagi. Halo Ibu Joan, selamat pagi. Halo juga Ibu Alca, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Kabar luar biasa. Baik, Bu. Bersemangat ya. Semangat Meski pasti ya. dalam masa pemulihan. Oke. Pemulihan. Iya, baik. Joan, hari ini sepertinya Ibu Joan untuk melakukan proses coaching dengan Mayo ya. Iya. Nah, saya selaku observer ya, saya sebelum Ibu Joan melakukan coaching dengan Ibu Mayo, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan Ibu Joan mengenai rubrik penilaian di sesi ini, di sesi coaching nanti. Nah, dalam rubrik ini sepertinya dalam proses coaching ini Ibu Joan harus memperhatikan hal-hal seperti metode percakapan yang berdasarkan pada alur tirta, Bu, yaitu Ibu Joan harus memperhatikan mengenai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Iya, nah kira-kira nih, saya ingin bertanya beberapa hal kepada Ibu Joan. Apa kira-kira kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Ibu Joan dalam proses coaching nanti dengan Ibu Mayo? Iya, seperti kita tahu ya, Bu Alca, ada beberapa kompetensi yang yang ada dalam proses coaching. Kalau untuk saya ingin kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, bahkan pada akhirnya boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya nantinya. Oke, iya benar, agar supaya kompetensi ini dalam penerapannya Ibu Joan diharapkan dapat menggali potensi ya dari coach. Nah, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik, secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya, mungkin kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, Bu Alca. Kehadiran penuh, oke. Kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Iya. Selanjutnya indikator pencapaian dari tujuan pengembangannya kan apa, Bu Joan, kira-kira? Iya. Dari proses coaching nantinya saya dengan Ibu Mayo, saya berharap indikator ketercapaian nantinya coach dalam hal ini Ibu Mayo akan paham apa masalah yang ia hadapi dan pada akhirnya pun Ibu Mayo sendiri boleh mendapat solusi dari masalah yang ia hadapi. Gitu, Bu. Oke, baik. Nah, saya selaku observer dalam proses coaching Ibu Mayo, Ibu Joan dengan Ibu Mayo, Ibu Joan selaku coach, Ibu Mayo selaku coach, saya akan mengamati proses berjalannya coaching ini. Nanti selesai dari proses coaching ini, saya akan berbicara lagi dengan Ibu Joan. Oke, baik Ibu Joan, silakan melakukan coaching. Saya berharap yang terbaik dan tetap semangat Ibu Joan. Siap, terima kasih banyak Bu Alce. Oke, selamat pagi Bu Mayo. Selamat pagi Bu Joan. Biasa,
sapaan yang direspon dengan semangat ini. Bagaimana perasaan Ibu Mayo pagi ini? Luar biasa, bersemangat, sekalipun tadi malam dalam perjalanan itu lumayan Menantang. menantang ya, dalam perjalanan tadi malam di kapal, dan ini masih agak pusing-pusing sedikit, tapi saya bersemangat sekali karena saya akan berbicara dengan Ibu Joan hari ini. Iya, iya. Jadi memang saya bersyukur sekali ya ketika Ibu Mayo menghubungi sebelumnya. Sepertinya ada hal yang ingin disampaikan begitu ya Ibu Mayo. Dan ya waktu kita tidak banyak ya Bu, mungkin sekitar ya 15-20 menitan lah Ibu Mayo. Kira-kira apa ini? Hal apa yang ingin Ibu Mayo sampaikan? Iya nih, saya ingin sekali nih berbagi ya. Saya juga ingin mendapatkan kalau bisa sih solusi ya dari percakapan ini untuk beberapa permasalahan saya. Eh, Kadang-kadang saya butuh teman ya untuk bicara. Eh, untuk beberapa waktu ini saya merasa sangat tidak bisa mengatur waktu ya Bu. Saya merasa karena terlalu sibuk ini kadang-kadang eh, untuk mengerjakan media pembelajaran ataupun membuat perangkat itu artinya anak-anak ini kadang-kadang terabaikan ya Bu, karena saya merasa saya banyak sekali pekerjaan sehingga sulit untuk mengatur jadwal. Oh, seperti itu ya, Ibu Mayo. Tapi Iya, sebelumnya saya bersyukur karena eh, Ibu Mayo ingin bercerita begitu kepada saya, ingin berbagi cerita yang sedang dialami. Ibu Mayo, makasih banyak, Bu. Ya, jadi di sini dari hal-hal yang sudah Ibu Mayo sampaikan tadi, ada beberapa yang dapat kita garis bawahi. hmm, Bagaimana Ibu Mayo merasa kurang dapat mengatur, mengelola waktu dengan baik. Nah, ini kan efeknya ke bagaimana pembuatan media pembelajaran ketika dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Dan pada akhirnya, nah ini hal yang sangat kita takutkan, anak-anak terabaikan begitu ya, Ibu Mayo. ya benar sekali nih karena jujur saja Bu Jun saya punya banyak sekali tugas nih di sekolah, apalagi sekarang tenaga admin di sekolah itu sepertinya sudah mau berhenti nih. Kemudian Oh, guru-guru juga ada beberapa guru-guru kami kan hanya sedikit. Jadi otomatis saya apa namanya eh, memegang seperti itu tanggung jawab yang sangat lumayan banyak sehingga saya pikir aduh tanggung jawab saya yang sangat penting adalah mendidik ini kadang-kadang jadi disepelekan seperti itu. Tapi bukan berarti saya tidak masuk kelas ya. Saya masuk hanya artinya saya merasa masih kurang seperti itu karena terlalu banyak waktu di kegiatan yang lain. waduh. Bu Mayo, kira-kira kalau boleh tahu, selain tugas pokok Ibu sebagai guru, yaitu mengajar, kira-kira ada tugas tambahan lain begitu yang diberi tanggung jawab? Iya banyak sekali ya tugas saya sebenarnya mau mengeluh tapi sepertinya ya sudah terima saja tugas-tugas itu. Jadi saya juga bendahara, juga Waduh. operator. eh, Terkadang juga kalau ada pekerjaan admin juga saya kerjakan, penjaga Waduh. sekolah masih juga. Jadi kira-kira seperti itu Ibu Juan. Iya. Jadi memang selain sebagai guru mengajar, banyak tugas lengkap ya, Ibu Mayo. Ini kalau saya pun di posisi seperti itu, aduh, memang kewalahan dan itu berpengaruh, sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Sekali. Ya, seperti tadi yang sudah Ibu Mayu sampaikan dengan berbagai kendala yang ada, perasaan yang dialami saat ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari proses coaching atau percakapan kita di saat ini, Bu Mayu? Iya, paling tidak dari percakapan ini saya itu bisa kalau boleh sih
kendala saya ya secara pribadi itu kadang-kadang saya sulit gitu seperti itu untuk mengatur waktu. Artinya kadang-kadang saya tidak tersusun jadwal-jadwalnya. Kadang-kadang saya sudah menentukan ini hari Rabu nih saya mau kerjakan ini. Tiba-tiba di hari Selasa dan Senin dan Selasa itu ada tugas yang lain, Iya. Iya, Untuk seperti yang itu. dadakan ya, Bu. Iya, yang dadakan. Jadi kadang-kadang bingung mau kerjakan mana terlebih dahulu. Iya, betul. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari eh, percakapan kita di pagi ini? Iya, yang saya harapkan kalau boleh saya itu bisa mengatur waktu dengan bagus atau baik sehingga saya juga bisa membuat perangkat pembelajaran yang artinya saya menyiapkan dengan baik pembelajaran saya di kelas. Jadi yang Ibu Mayu harapkan intinya dapat mengelola waktu dengan baik, dapat Iya, mengatur waktu dengan baik. Nah, kita gambarkan suasana itu atau kondisi seperti itu adalah dalam skala ya, Bu Mayu, dalam level begitu. Nah, yang kita harapkan. Nah, kira-kira ini saat ini kondisi sekarang ini yang Ibu Mayu tadi sampaikan kurang bisa mengelola waktu itu ada di skala berapa, Bu Mayu? kalau saya melihat sih sejauh ini mungkin masih ada di angka 4 atau 5 ya, seperti itu. Oh, iya, jadi ada di angka 4 atau 5 dan pastinya ingin menaikkan ya, meningkatkan ke Iya, skala yang lebih tinggi. Kira-kira harapannya sampai skala berapa ini, Bu Mayu? kalau dilihat dari tanggung jawab tadi ya, mungkin agak sulit kalau misalnya 10 ya, saya berharap 7 atau 8 itu sudah baik, sudah Sudah bagus. baik. Iya, betul. Nah, pastinya kita pun berharap demikian ya, bagaimana pada akhirnya Ibu Mayu dapat mengelola waktu dengan baik. Iya, Nah, dari skala saat ini yang masih di angka 3 atau 4 dan nantinya akan dinaikkan skala 7 atau 8, pastinya ada upaya-upaya ya Bu Mayo, ada kiat-kiat begitu. Nah, iya. menurut Ibu Mayo apa yang bisa dilakukan? Khususnya Ibu Mayo, apa yang Ibu Mayo lakukan eh, terkait untuk meningkatkan skala itu? Iya, saya mengingat beberapa hal ya, ada yang salah satunya Ibu Fasil juga mengatakan, juga Ibu pengajar praktik ya, karena dalam kegiatan program guru penggerak, untuk kalau boleh kita itu sudah menuliskan seperti itu prioritas-prioritas apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, saya rasa memang saya agak mengabaikan ya hal tersebut. Sekalipun memang ada, tetapi tidak setiap hari saya menerapkan hal itu. Hmm, Padahal kalau dilihat sih sebenarnya harusnya setiap hari itu saya harus membuat prioritas-prioritas atau catatan atau agenda-agenda yang harus saya kerjakan. iya, Tetapi iya seperti itu. Saya rasa saya harus membuat note seperti itu, hmm, catatan-catatan untuk kemudian saya centang mana yang sudah, mana yang perlu dikerjakan nanti, seperti itu. iya. Saya rasa Bagus begitu. ya Bu Mayu. Mungkin dengan catatan-catatan itu pada akhirnya kita tahu mana yang harusnya lebih prioritas. Memang semuanya baik untuk dikerjakan karena tanggung jawab itu merupakan kepercayaan untuk kita. Tetapi alangkah lebih baik ketika ada prioritas yang kita ya utamakan seperti itu dahulukan. Dalam hal ini Ibu Mayo salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat notes, catatan prioritas seperti itu ya Ibu Mayo. Nah, kira-kira ada strategi lain lagi untuk pada akhirnya Ibu Mayo dapat mengelola waktu? Iya, sebenarnya ada strategi lain juga yang saya pikir, yang saya orangnya biasanya selalu suka untuk mengerjakan. Jadi kalau ada saya lihat itu pekerjaan itu saya
perlu untuk lakukan. Terkadang meskipun itu bukan pekerjaan saya kalau bisa dibilang agak rakus ya mengambil pekerjaan. Kalau saya pikir orang lain tidak mengerjakan, maka saya akan mengerjakan. Padahal ternyata hal itu kalau bisa dibilang sebenarnya itu justru membebani diri saya sendiri. Saya pikir bahwa sebaiknya seperti itu untuk kalau ini pekerjaannya si dia, harusnya dia yang kerjakan seperti itu. Karena Iya, saya iya. orangnya kan kalau bisa dibilang Bu Jun, saya tidak terlalu suka untuk memerintah orang. Jadi ya sudah saya ambil pekerjaannya. Kalau dia tergerak baru saya kembalikan seperti itu. Mungkin tapi hal itu yang membuat kemudian saya justru akhirnya saya rasa aduh terlalu banyak pekerjaan padahal saya sendiri yang mengambil pekerjaan. Aduh, luar biasa Bu Mayo memang di tengah padatnya tugas, tetapi memang ada apa ya? Memang ada nilai yang saya dapatkan dari pribadi seorang Bu Mayo. Ada tanggung jawab begitu, merasa oh bisa saya boleh mengerjakan ya saya kerjakan seperti itu dan pada akhirnya Ibu Mayo bilang tadi rakus. Sebenarnya itu baik, tetapi kan kita tahu efeknya nanti ke Ibu Mayo. Dan pada akhirnya Ibu Mayo tidak bisa mengelola waktu dengan baik, seperti itu. Nah, Ibu Mayo ini kan dalam kondisi sekolah ya. Nah, kalau di sekolah kira-kira ada tidak beberapa pihak yang dapat mendukung usaha-usaha Ibu Mayo tersebut? Iya, kalau bisa dibilang sih sebenarnya ada, tapi sangat kecil. Ada bisa, hanya harus seperti tadi saya sampaikan, harus seperti diingatkan, kemudian dikasih tahu kembali, seperti itu. Ya, Jadi karena seperti itu ya. pastinya rekan kerjanya Bu Mayo di sekolah bisa mungkin selain membuat catatan tadi, bisa saling mengingatkan. Ini khusus yang di sekolah. Ini kan di sekolah ya Bu, belum lagi yang di rumah ya. Tanggung jawab di rumah dengan puji Tuhan anak yang super aktif dan suami juga sangat mendukung ya. Saya tahu betul bagaimana keadaan Ibu Mayu luar biasa. Memang itu tanggung jawab bisa dibilang kepercayaan yang diberikan. Iya Ibu Mayu luar biasa saya dapatkan pelajaran baru mungkin dari percakapan ini sebagai apa bisa dibilang masukan untuk saya pribadi karena bisa dibilang saya pun kasusnya sama. Ada beberapa hal, beberapa kondisi saya tidak bisa mengolah waktu dengan baik, tapi bersyukur Ibu Mayo mendapatkan solusi dari masalah yang saat ini tengah dihadapi. Nah, yang terakhir ini Bu Mayo, apa harapan ke depannya? Pastinya setelah proses percakapan ini apa yang Ibu Mayo harapkan? Ya, yang saya harapkan adalah bahwa saya bisa menjadi pribadi yang bisa mengatur waktu karena ini penting agar supaya saya juga bisa memaksimalkan pertemuan saya dengan anak-anak murid. Saya juga bisa menyusun rencana pembelajaran yang lebih berpihak kepada mereka seperti itu. Iya, itu pun menjadi harapan kita bersama ya Bu Mayo. Ibu Mayo dapat mengatur waktu, menciptakan pembelajaran yang memang menyenangkan, pada akhirnya berpihak pada murid dan pastinya dapat mengelola waktu dengan baik. Iya, barangkali demikian ya Ibu Mayu. Saya tunggu cerita menarik selanjutnya ketika kita ada dalam percakapan. Terima kasih banyak Mayo, karena memang waktu sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Ya, demikian. Terima kasih banyak Bu Mayo. Terima kasih juga Ibu Joan. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, selamat pagi kembali Bu Joan. Ya, selamat pagi Bu Alca. Ya, luar biasa ya yang terjadi tadi antara Ibu Joan selaku coach dengan Ibu Mayo selaku coach. Saya sangat wow gitu pada waktu menyaksikan
antara kalian berdua karena saya merasa percakapan ini sangat menarik, luar biasa, keren, ya. Nah, kita ada pada proses supervisi pada pasca coaching dan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan pada Ibu Joan proses jalannya coaching tadi dengan Ibu Mayo. Nah, kira-kira nih menurut Ibu Joan dalam proses coaching tadi indikator apa yang sudah berhasil diterapkan atau yang sudah berhasil dicapai oleh Ibu Joan? Iya, menurut saya Bu Aja pada akhirnya dengan beberapa alur ya, memang percakapan tadi luar biasa. Pada akhirnya Ibu Mayo selaku coach beliau paham akan masalah yang tengah dia hadapi dan pada akhirnya dari Ibu Mayo sendiri yang mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang ia hadapi. Begitu Bu Alja. Oke, nah pada catatan saya ini apa yang disampaikan oleh Ibu Joan ini sepertinya cocok dengan apa yang sudah saya catat di sini selaku sebagai catatan observasi selama saya mengamati proses coaching tadi. Nah, saya melihat bahwa Ibu Joan sudah berhasil melakukan coaching dengan menerapkan alur Tirta dan pada hasil dari coaching ini pada akhirnya dengan cara Ibu Joan menerapkan alur Tirta ini pada akhirnya Ibu Mayo dengan antusias dapat menjawab setiap pertanyaan yang mengarahkan dia hingga dia bisa mendapatkan solusi terhadap apa yang menjadi masalahnya. Nah, makanya saya mengatakan bahwa luar biasa proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Joan dengan Ibu Mayo. Nah, itu adalah catatan observasi yang saya buat. Nah, Ibu Joan, saya ingin bertanya juga, kira-kira setelah melakukan proses coaching tadi, apakah masih ada kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Joan? Iya, ya Bu Alja. Jadi ketika proses coaching berlangsung, saya merasa saya sudah mempraktekkan itu khususnya untuk kompetensi yang sudah saya capai. Saya bisa mendengarkan secara baik dan juga kehadiran penuh begitu. Hal ini saya rasa karena saya pun turut mendalami apa yang Ibu Mayo dalam hal ini coach apa yang Ibu Mayo rasakan saya rasakan juga begitu. Jadi memang selain kehadiran penuh kompetensi inti tadi, selain kehadiran penuh, saya rasa saya sudah mendengarkan. Saya mengikuti alur cerita dari Ibu Mayo tadi. Nah, jadi yang saya pikir kompetensi itu juga yang nantinya saya ingin terus kembangkan dengan barangkali dengan latihan percakapan coaching dan mungkin melihat dari berbagai media seperti channel YouTube begitu untuk melihat bagaimana untuk mengembangkan dua kompetensi khusus tadi. Begitu mungkin Bu Arko. Oke, baik, luar biasa. Saya selaku observer mendukung penuh apa yang menjadi rencana dari Ibu Joan. Saya berharap ke depan Ibu Joan bisa menjadi seorang coach yang lebih hebat lagi dan bisa melaksanakan coaching dengan siapapun juga dalam masalah apapun juga. Ya, jadi kita sudah tiba pada akhir sesi. Saya berharap kedepannya mungkin akan lebih baik lagi ya proses coachingnya dengan pun juga. Terima kasih atas waktunya Ibu Joan. Selamat bertugas, selamat melanjutkan tugas pagi hari ini. Terima kasih Bu Alja, pagi. Pagi.